Selain di pasar tradisional Ngemplak, pengawasan dan monitoring yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini juga dilakukan di pasar tradisional Ngantru. Satu persatu petugas mendatangi lapak pedagang untuk memeriksa kondisi daging. Kalau masalah daging untuk yang sehat, saya kira itu bisa dilihat secara makroskopis ya, mengenai warna, kemudian juga bau, itu kemudian tekstur, itu bisa dibedakan antara daging yang sehat dengan daging yang busuk. Nah, masing-masing komoditas antara daging sapi, kemudian daging kambing, daging ayam dan sebagainya, itu warnanya sangat berbeda sekali. Namun demikian, dibandingkan dengan yang tidak layak konsumsi, nanti juga akan bisa dibedakan. Pada kegiatan pengawasan dan monitoring kali ini, hasilnya secara umum cukup baik dan tidak ditemukan indikasi daging ayam maupun sapi semacam formalin, tiren, gelonggongan, dan daging yang dioplos. Pengecekan kadar air daging di Pasar Ngantru juga masih dalam tahap normal. Untuk monitoring dan pengawasan produk hewan yang ada di Pasar Ngantru, kami melakukan pada beberapa titik, diantaranya adalah untuk daging ayam 5 pedagang, kemudian daging sapi adalah 2 pedagang. Hasil temuan tidak ada, kami semua mengadakan pemeriksaan organoleptis dan juga pemeriksaan kadar air semua dalam kondisi normal, sehat, jadi konsistensinya normal, merah kenyal, kemudian juga daging ayam juga putih kemerahan, semuanya sehat, kemudian bau juga tidak ada yang menyengat, semuanya bau khas daging ayam maupun daging sapi, kemudian juga kondisi daging layak konsumsi. Namun demikian yang menjadi perhatian kami adalah higien sanitasi. Di situ memang untuk lapak pedagang memang beberapa yang masih harus dibenahi untuk higien sanitasi, namun kita akan lakukan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas higien sanitasi agar produk hewan yang dijual aman, sehat, utuh, dan halal. Produk hewani tidak hanya daging, namun juga ada susu. Untuk itu, pengawasan kali ini juga dilakukan di salah satu koperasi unit desa yang berada di Kecamatan Sendang, yakni KUD Tani Wilis. KUD yang bergerak dalam bidang penyediaan produk susu dan unit pengolahan makanan ternak ini menerapkan standarisasi peralatan pengolahan hingga penerapan protokol kesehatan yang telah sesuai dengan SOP. SOP yang dilaksanakan di KUD Tani Wilis sudah baik mulai dari cuci tangan pakai sabun, kemudian sampai pembersihan peralatan dan juga milken yang digunakan juga menggunakan bahan stainless dan juga peralatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan lab dan juga bangunan semuanya sudah memenuhi syarat. Susu merupakan hasil pemerahan yang berasal dari ternak sapi perah atau dari ternak menyusui lainnya yang diperah secara berkelanjutan dan komponen-komponen di dalamnya tidak dikurangi maupun ditambahkan dengan bahan-bahan lain. Di samping kandungan gizi dan manfaatnya, susu merupakan bahan organik yang dapat menjadi sarana potensial bagi pertumbuhan maupun penyebaran bakteri. Di pengawasan dan monitoring kali ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan meninjau proses pengolahan susu segar yang aman dan layak edar di masyarakat. Pada pagi hari ini kita melakukan monitoring dan pengawasan susu di KUD Tani Wilis, Kecamatan Sendang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pagi hari pada pukul 6. Kemudian kita mengawasi mulai dari setoran susu yang dilakukan oleh peternak sampai dengan
masuk ke dalam cooling unit beserta prosedur yang ada. Secara umum tidak ada masalah, jadi semua layak untuk dikonsumsi, baik dari segi kualitas maupun dari segi mutu dan jaminan keamanan pangan. Susu yang masuk di KUD Tani Wilis sudah memenuhi standar, baik itu TPC maupun total solid maupun kondisi susu secara sarana prasarana maupun juga higien sanitasi semua sudah memenuhi. Jadi kriteria susu yang ada di KUD Tani Wilis aman, sehat, utuh, dan halal. Untuk mencegah kontaminasi bakteri pada susu, perlu dicegah sedini mungkin dengan menjaga kebersihan dan kesehatan ternak, agar susu yang diproduksi terjaga kebersihannya dan lebih tahan lama dari kerusakan. Sehingga produk susu yang beredar dapat terjamin kualitas dan keamanannya. Infrastruktur yang ada di kandang serta penerapan SOP yang terlalu. Dan memang mulai tahun depan ini Nestle akan memberlakukan grade 1 di bawah 500.000. Bawah 500.000. Harga baik di tingkat koperasi maupun tingkat peternak ini tergantung dari kualitasnya, baik itu TPC maupun total solidnya. Juga dengan demikian harga di tingkat peternak itu juga semakin tinggi seiring dengan peningkatan kualitas. Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang semakin penting di era perdagangan bebas. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, berada dan tersedia cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan. Selain itu, pangan yang aman berperan penting bagi kepentingan kesehatan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau temuan yang ada titik kritisnya secara umum tidak begitu besar, hanya saja mungkin untuk penyaring susu yang ada di cooling unit itu memang kainnya kualitasnya harus ditingkatkan, namun itu bisa diperbaiki dan itu relatif tidak terlalu mendasar. Secara prinsipal tidak ada masalah, jadi aman untuk menjaga kualitas itu karena masih didinginkan juga di cooling unit sampai dengan -4 derajat. Jadi secara umum kuman-kuman maupun bakteri yang mungkin bisa menyebabkan penyakit sudah bisa dieliminasi gitu.